Udah bisa, Bu. Makasih, Bu. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Siklus Persediaan, Pengundangan, dan Pembayaran Utang Usaha. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Irfada Fatia Maulana sebagai moderator, dan ada rekan saya yang bernama Kesha Sekarani, Tasya Mana Salsabila, Sabrina Latifa, dan Muhammad Akram Wafid. Untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Tasya. Kepada Tasya dipersilakan. Audit siklus persediaan dan penggunaan melibatkan siklus yang lain, memperoleh dan mencatat bahan baku, upah, dan overhead. Siklus perolehan dan pembayaran, siklus penggajian dan kepegawaian. Yang kedua ada transfer interns, aktiva, dan biaya. Siklus persediaan dan penggunaan, pengiriman barang dan pencatatan pendapatan dan biaya. Itu ada siklus penjualan dan penerimaan kas, pengamatan fisik persediaan, ada siklus persediaan dan penggunaan, penilaian harga dan komplikasi persediaan, ada siklus persediaan dan penggunaan, dilanjutkan oleh Sabrina. Perencanaan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi persediaan dan penggunaan. Jadi fungsi yang terkait itu yang pertama penyusunan program audit, yang kedua dokumen, yang ketiga catatan akuntansi, yang keempat bagian alir dokumen, yang kelima saran saji potensial aktivitas pengendalian yang diperlukan prosedur audit untuk pengujian pengendalian. Lanjut, Kesha. Pengujian substansif atau saldo persediaan. Persediaan merupakan akun terbesar yang melibatkan modal kerja. Persediaan dapat tersebar di beberapa lokasi yang menyulitkan perhitungan dan pengendalian fisik, di antaranya sebagai barang konsinyasi. Penilaian sediaan juga mempersulit auditor karena faktor keusangan dan pengalokasian biaya manufaktur kesediaan. Bermacam ragam sediaan juga mempersulit auditor. Barang-barang seperti perhiasan, bahan kimia, suku cadang elektronik sering menyulitkan pengamatan dan penilaian. Ada beberapa metode penilaian sediaan. Untuk beragam jenis sediaan dapat digunakan metode penilaian sediaan yang berbeda. Yang pertama, kontes. Ada 4 pengujian untuk sediaan. 2 complication test, 3 pricing test, 4 adjustment test. Penyajian persediaan dalam neraca. 1. Disajikan dengan lower of cost or market dan menyebutkan metode yang digunakan dalam menentukan cost sediaan. Kedua, nilai yang lebih tinggi di antara cost atau market disajikan di dalam tanda kurung. Yang ketiga, akibat perubahan metode penilaian sediaan terhadap perhitungan laba rugi tahun yang diaudit harus dijelaskan dalam laporan keuangan dan auditor harus menyatakan pengecualian konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang lazim dalam laporan audit. Yang keempat, jika sediaan digadaikan harus diungkapkan. Yang kelima, di jumlahnya material harus dikelompokkan secara terpisah sebagai produk jadi, produk dalam proses, dan bahan baku. Yang keenam, penyajian pembelian harus dijelaskan jika jumlahnya material atau bersifat luar biasa. Yang ketujuh, cadangan kemungkinan turun harga disajikan sebagai pengurang akun laba tahun lalu, bukan pengurang akun sediaan.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya. Persediaan barang jadi per kliennya ada 1.778.881.000. Pari debitnya 23.865.000, kreditnya ada 15.910.000, per kreditnya 1.786.036.036. Persediaan barang dalam prosesnya per kliennya ada 290.107.800.000, debitnya ada 15 juta, per kreditnya 305.107.800.000. Persediaan barang bakunya ada per kliennya 520.506.300.000, debitnya ada 8 juta, kreditnya ada 1.350.000, per auditnya 527.156.300.000. Persediaan bahan penolong per kliennya ada 137.843.600.000, di kreditnya ada 11 juta, per auditnya 126.843.600.000. Total dari per kliennya ada 2.726.538.700.000, debitnya ada 46.865.000, kreditnya ada 28.260.000, per auditnya 2.745.143.700.000. Satu, melakukan ujian kegiatan dengan memeriksa secara detail untuk bulan Januari dan Desember. Yang kedua, telah melakukan perhitungan fisik atas persediaan bahan baku, barang dalam proses, bahan penolong, dan barang jadi. Yang ketiga, setelah dilakukan pemeriksaan, pembelian telah dilakukan dengan pisah batas yang tepat. Yang keempat, pisah batas atas dokumen. 1. Laporan penerimaan bahan baku nomor 1025. Yang kedua ada surat pemerintahan bahan baku nomor 752. Yang ketiga faktur nomor 1515. Yang keempat ada laporan hasil produksi nomor 125. Kesimpulan pemeriksaan, menurut pendapat kami, saldo persediaan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Barang jadi, Rusifin SP 500, per kliennya ada 628.445.000. Per auditnya ada 628.445.445.000. Rukofin SP 800, per kliennya ada 580.715.000, per auditnya ada 580.715.000. Rusifon SP 1000, per kliennya 459.067.140.000, di debitnya ada 15.910.000, di kreditnya ada 15.910.000, per auditnya ada 459.067.140.000. Rusifon SP 1.500-nya per kliennya ada 109.853.860.000, di debitnya ada 707.955.000, per auditnya ada 117.888.860.000. Total per kliennya ada 1.778.081.000, di debitnya 23.865.000, kreditnya 15.910.000, per auditnya ada 1.786.036.000. Selanjutnya akan dibacakan Sabrina. Ini ada jurnal penyesuaian. Yang pertama, persediaan barang jadi pada harga pokok penjualan.
sebesar 7.955.000. Ini untuk mencatat penerimaan piutang pada Krakatau, PT Krakatau atas kesalahan pencatatan Dukovin SP 1500. Kedua, persediaan barang jadi pada harga pokok penjualan sebesar 15.910.000 untuk mengkoreksi atas pembatalan pengiriman ke gudang PT Sejahtera. Ketiga, beban promosi pada persediaan barang jadi sebesar 15.910.000 untuk mengkoreksi persediaan barang jadi yang diambil untuk sampel promosi SP 1000. Nomor 370. Per kliennya itu 127.791.900 dengan di debit 15 juta, per auditnya 142.791.900. Nomor 378 per kliennya 162.315.900, per auditnya 162.315.900. Dengan jumlah per klien 290.107.800, di debitnya 15 juta, dengan per auditnya 350.102.800. Tenaga kerja langsung pada biaya yang masih harus dibayar sebesar 15 juta. Persediaan dalam proses pada barang dalam proses. Persediaan dalam proses pada barang dalam proses itu sebesar 15 juta. Ini untuk mengkoreksi atas kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar sebesar 15 juta. Lanjut, Aisyah. Bahan baku monomer per klien 77.250.000, per audit 77.250.000. Polivinil per klien 24.750.000, pare kreditnya 1.350.000, per auditnya 23.400.000. Lainnya ada Oxtan 371.370.000, per auditnya 371.370.000. DOP per kliennya 9.520.000, per auditnya 9.520.000. PS 37.600.000, pare debitnya 8 juta, per auditnya 45.600.000. DPO per kliennya 16.300, per auditnya 16.300. Jumlah per kliennya 520.506.300. Pare debit 8 juta. Pare kreditnya 1.350.000. Per auditnya 527.156.300. Jurnal penyesuaian. Beban lain-lain 1.350.000. Persediaan bahan baku 1.350.000. Koreksi untuk bahan baku polivinil 90 kg dicuri. 14 persediaan bahan baku 2 juta. PPN masukan 300.000. Utang usaha 8.800.000. Koreksi untuk pembelian bahan baku PS 500 kg belum dicatat.
Drum warna per klien 45 juta, per audit 45 juta, drum polos 24 juta, per audit 24 juta, karton box 68.838.000, pare kreditnya 11 juta, per auditnya 57.800.000. Pare kredit per audit 5.600. Total per klien 137.843.600. Pare kredit 11 juta, per audit 126.843.600. Beban lain-lain 11 juta, persediaan bahan penolong 11 juta, untuk persediaan bahan baku karton box 10.000 pieces yang terendam banjir. Deskripsi bahan baku. Untuk monomer, fisiknya 51.500, kartu 51.500. Kedua, polivinil, fisiknya 1.650, kartu 1.650, perbedaan 90. Keterangannya adanya barang dicuri. Yang ketiga, okstan, fisik 24.758, kartu 24.758. Yang berikutnya DOP, fisik 3.400, kartu 3.400. PS fisiknya 2.350, kartu 2.350. Untuk keterangan pembelian yang belum dibukukan sebanyak 50. Selanjutnya bahan penolong. Drum warna unitnya kaleng, fisik 90.000, kartu 90.000. Drum polos unitnya kaleng, fisik 80.000 dan kartu 80.000. Karton box unitnya kaleng, fisiknya 52.580, kartunya 62.580, perbedaannya 10.000. Untuk keterangan barang terendam banjir. Untuk persediaan akhir, Rukovin SP500-nya untuk fisik 37.500, untuk kartu 39.500, perbedaannya 2.000. Untuk keterangan barang konsinyasi. Yang kedua, Rukovin SP800, fisik 36.500, kartu 36.500. Untuk Rukovin SP1000, fisik 28.854, kartu 28.850. Rukovin SP1500 untuk fisik 6.904,7 dan kartu 6.904,7. Order pembelian pada tanggal 29 bulan 12 2018 pada Bu, bisa dibacakan satu-satu ya, maksudnya langsung penjelasan secara keseluruhan aja ya. Baik, Bu. Untuk jumlahnya seluruhnya adalah 297 juta.
Untuk PT Andalas per unit 205.599.100. Untuk PT Berkat itu 500.502.557 juta. Untuk PT Caraka 264 juta. Untuk PT Delta di kredit itu 8.800.000 dan untuk per audit 30.800.000. Untuk PT Elang itu per auditnya 33 juta. Untuk PT Vira itu per audit 44 juta. Untuk PT Gaya per auditnya 66 juta. Untuk PT Hero per auditnya 55 juta. Untuk PT Indah itu per auditnya 77 juta. Jadi total seluruh per audit itu 1.277.956.100. Jurnal penyesuaian. Persediaan bahan baku di debit 8 juta. PPN yang atau masukan itu di debit 800.000. Untuk utang usaha di kredit 8.800.000. Koreksi pencatatan pembelian bahan baku PS 500 kg pada PT Delta yang belum dicatat. Kesimpulan pemeriksaan masih dikonfirmasi dan PT Berkar tidak dicatat karena kesalahan pencatatan berada pada PT Berkat. Yang kedua, hasil konfirmasi dari PT Elang tidak dicatat karena belum Ayo, tulisan sendiri yo. Apa tuh bacanya? Dikeliringkan ya. Iya, Bu, dikeliringkan oleh PT. Ya, bingung yang nulisnya. Oke, boleh kita lanjut ya, Irfada. Mungkin ini kan sudah teknis ya kalian ya. Bu rasa bisa dibuka sesi tanya jawab dulu saja ya, sambil jalan ya. Karena kalau untuk koreksi-koreksi seperti ini lebih baik kita bahas supaya teman-teman yang lain juga paham. Mungkin saja ada yang masih bingung ini, tiba-tiba ini munculnya angka-angka ini. Ya. Nggak usah dibacakan satu persatu, tapi silakan dibuka sesi pertanyaan. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya dari sisi teori, silakan. Ataupun kalau ada yang mau bertanya dari bahasan kertas kerja juga disilakan ya. Oke, lanjut. Izin bertanya kepada... Maaf Bu, sebelumnya ini materinya belum selesai Bu. Jadi untuk yang bertanya itu chat di kolom komentar aja atau gimana? Oke, ya nggak apa-apa. Ya boleh juga sih yang sudah ada pertanyaan di chat di kolom komentar. Nah ini kan kayaknya sudah habis ini apa nih konfirmasi ya. Maksud Ibu nggak usah dibacakan satu-satu, kalian tayangkan saja. Misalnya konfirmasi itu tujuannya apa, hasilnya ini gitu. Kasihan yang bacakan satu-satu ya. Kita juga waktunya kan terbatas, kalian masih ada mata kuliah lain. Takutnya kalau kita full disebutkan satu-satu kan banyak waktunya ya. Oke, di sini ada nama pelanggannya itu PT Andalas sampai PT Ina.
Kemudian jumlah perkelahiannya di sini yang ada perbedaannya itu pada PT Andalas, PT Caraka, dan PT Delta. Perbedaan pada PT Andalas yaitu Rp960.000. Pada PT Caraka 8.800.000 dan pada PT Delta 2 juta. Kemudian pada konfirmasi ini terdapat di yang kami tampilkan yaitu pada jurnal di sini. Kemudian saldo menurut konfirmasi yaitu ada 6. Selisih dengan pembukuan klien itu ada 9 juta, kemudian total yang dikirim ada 9 itu 1.249.000, kemudian total utang usaha 9, jumlah konfirmasinya 9, 1.249.000, 100.000 ya. Kemudian pada slide ini menunjukkan pada beban pokok penjualan. Di sini sudah ditampilkan bahwa pada beban pokok penjualan yaitu dari persediaan bahan baku sampai harga pokok barang yang dijual. Gimana, Akram? Reconnecting Bu ujiannya. Oh, reconnect ya. Iya, Lagi jaringannya lagi jelek. Bu. Jaringan ya. Iya, iya. Maaf, izin Bu, maaf Bu, tadi reconnecting Bu, soalnya wifi mati. Iya, iya. Tadi Ibu kira apa? Tiba-tiba putus suaranya. Silakan lanjut ya. Kemudian pada slide ini menunjukkan pada catatan pemeriksaan, yaitu slide telah menunjukkan catatan pemeriksaan pada indeks PL.2. Inilah hasil dari catatan pemeriksaan dari kelompok kami. Para teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Itu di kolom chat sudah ada satu pertanyaan ya. Dan yang lain silakan. Silakan yang lain ya. Ini sebenarnya sudah sangat jelas ya disajikan oleh kelompok 2, mulai dari secara teorinya, kemudian tadi pembahasan
kertas kerja ya, lalu sampai dengan kesimpulan pemeriksaan pun sudah disampaikan dengan detail. Nah, dari sini mungkin saja masih ada yang bingung ataupun bertanya-tanya bagaimana jurnalnya atau apa, silakan ya. Ini penjelasannya mungkin sudah dicantumkan, cuman ada hal-hal yang mungkin masih bisa kita diskusikan, itu lebih bagus lagi ya. Karena di sini cukup banyak jenis persediaannya. Kalau kita lihat itu dari bahan baku, kemudian juga ada bahan setengah jadi ya, ada bahan jadi, lalu dan ada juga bahan pembantu, bahan penolong. Nah, nantinya juga akan pengaruh ke kertas kerja dari harga pokok penjualan yang tadi terakhir ditampilkan. Nah, boleh mundur ke slide sebelumnya ini? Nah, ada yang masih ingat ini? Menghitung apa ini? Apa ini? Kalau kalian lihat dari atas sampai ke bawah ini apa?